selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terberkati ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan membagikan materi pendidikan agama Katolik bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Materi kita pada hari ini yaitu perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simak bersama-sama ya. Tujuan kita yang pertama, peserta didik harus bisa menjelaskan bahwa dirinya mengalami perkembangan baik secara fisik, bakat, maupun kemampuannya. Yang kedua, peserta didik harus bisa memberi contoh konkret tentang perkembangan dirinya. Yang ketiga, peserta didik bisa menyebutkan tokoh laki-laki atau perempuan yang berhasil di suatu bidang usaha yang dilakukan untuk meraih keberhasilan. Yang keempat, peserta didik harus bisa menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Dan yang kelima, peserta didik harus bisa memberikan contoh dan cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini 5 tujuan pembelajaran kita yang akan kita lihat pada pertemuan kita pagi hari ini. Ayo anak-anak, kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu kedua gambar berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak. Coba amati dan temui apa yang ada pada gambar pertama, juga apa yang ada pada gambar kedua. Ayo kita lihat bersama-sama. Gambar yang pertama, terlihat seorang anak yang sementara menggendong adiknya. Nah, kemudian gambar yang kedua, ada perkumpulan anak-anak juga orang dewasa. Nah, apa yang hendak kita pelajari dari gambar tadi? Ayo. Iya, tepat sekali. Gambar-gambar yang tadi Ibu tunjukkan menunjukkan adanya pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang. Gambar pertama jelas terlihat ada seorang bayi, ada seorang anak-anak. Seorang anak bisa menggendong adiknya karena ia sudah bisa melakukan hal itu karena dia lebih besar dibandingkan dengan adiknya yang masih bayi. Kemudian gambar yang kedua, kita bisa lihat di situ terlihat jelas anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak mengalami perbedaan usia dengan orang dewasa. Tetapi sama halnya anak-anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang juga sudah dilalui oleh orang-orang dewasa. Nah, kedua gambar ini jelaskan menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang akan mengalami yang namanya pertumbuhan juga perkembangan. Nah, ayo, kira-kira siapa yang tahu ya apa artinya pertumbuhan dan perkembangan itu? Apa sih yang membuat diri kita bisa bertumbuh dan berkembang?
Ya, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang sangat berbeda. Pertama, bertumbuh berarti bertambahnya ukuran dan juga jumlah sel. Kita ingatkan pelajaran biologi, banyak kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan yang juga mengalami pertumbuhan. Karena itu, bertumbuh itu dapat diukur dengan satuan panjang loh anak-anak, dan juga satuan berat. Sehingga bertumbuh, dia sering bersifat kuantitatif. Nah, secara sederhana, bertumbuh berarti bertambahnya ukuran. Sementara berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Lebih sulit diukur dan sifatnya kualitatif, berbeda kan sama bertumbuh tadi. Nah, lebih sederhananya, berkembang adalah bertambah kemampuan. Nah, anak-anak, hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik? Ayo kita lihat. Pertama, harus ada faktor pola asuhan dari orang tua. Jangan dipungkiri ya anak-anak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik tidak terlepas dari pola asuhan mama dan papa. Mama dan papa memberikan asupan gizi, perhatian. Itu semua bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kan? Nah, hal yang kedua, lingkungan sekitar anak. Lingkungan sekitar kita juga bisa membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik. Dan yang ketiga, nutrisi juga gizi yang diberikan. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami juga diceritakan dalam teks kitab suci loh. Nah, mari kita dengar bersama-sama cerita kitab suci tentang perkembangan yang dimiliki oleh beberapa orang yang mana Tuhan inginkan perkembangan itu dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, mari kita dengar bersama-sama video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14-30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan
mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Nah, anak-anak, itu tadi cerita kitab suci yang mana menceritakan bagaimana Tuhan memberikan talenta kepada masing-masing orang. Ada yang banyak talentanya, ada yang sedikit. Nah, bagaimana Tuhan menginginkan agar talenta yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia? Maka tentu kita harus bisa untuk mengembangkan talenta-talenta itu. Nah, anak-anak, siapakah yang dimaksud Tuhan dalam cerita tadi? Apa yang telah dibuat oleh hamba-hamba tersebut? Apa yang dimaksudkan dengan membungahkan talenta? Ayo, siapa yang tahu? Tuhan yang dimaksudkan dalam cerita tadi adalah Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Tuhan yang memberi kemampuan kepada setiap orang yang diciptakannya. Nah, dalam cerita tadi ada 3 hamba yang diberi contoh. Hamba yang pertama menerima 5 talenta. Hamba yang kedua memperoleh 2 talenta. Dan hamba yang ketiga memperoleh 1 talenta. Tuhan memberikan hamba-hamba itu talenta-talenta sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan percaya bahwa orang yang mendapat banyak talenta bisa mengembangkannya untuk berguna bagi dirinya, sesama, dan juga untuk Tuhan. Dan hal itu sudah dibuat oleh hamba pertama. Dia pergi mengembangkan talentanya dan dia memperoleh keuntungan 5 talenta. Orang yang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia pergi mengembangkan talentanya dan memperoleh keuntungan 2 talenta. Tapi beda anak-anak dengan hamba yang ketiga tadi. Dia takut, dia malu. Kenapa Tuhan hanya memberikan saya 1 talenta? Dia tidak mau pergi anak-anak. Dia malah menggali dan mengubur dalam-dalam talentanya. Berarti dia tidak mengembangkan apa yang Tuhan mau kepada dirinya. Nah, membungahkan talenta berarti mengembangkannya untuk menjadi lebih banyak, sama seperti yang telah dilakukan oleh hamba pertama dan juga hamba kedua. Nah, anak-anak, sekarang apa yang menjadi bakat atau kemampuan dalam diri kalian? Pasti ada kan? Pasti ada. Seorang anak-anak, ya, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta, baik itu berupa bakat juga kemampuan. Contohnya, seorang anak perempuan pasti dia mempunyai bakat menari, menyanyi juga bisa. Terus seorang anak laki-laki, dia bisa memperoleh bakat dalam dirinya
sebagai seorang penyanyi ataukah seorang pemain alat musik. Nah, setiap bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu untuk kembangkan. Supaya bakat dan kemampuan itu berguna bagi diri kita, bagi sesama, juga bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang yang memiliki banyak talenta atau bakat dituntut supaya lebih banyak berusaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu. Ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan dirinya, keluarga, juga masyarakat. Demikian juga orang yang hanya memiliki sedikit talenta atau kemampuan. Dia dituntut juga untuk berusaha keras sehingga mengembangkan bakat, kemampuan yang ada dalam dirinya, supaya juga berguna bagi dirinya, keluarganya, juga sesamanya. Orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya. Jika tidak, maka ia akan menyesal di kemudian hari. Nah, anak-anak, ayo coba koreksi diri. Kira-kira saya ada di tipe orang keberapa ya? Pertama, kedua, atau ketiga? Nah, untuk itu pelajaran kita hari ini mengajak kita supaya biarpun saya ada pada orang pertama, orang kedua, bahkan orang ketiga, saya mau supaya tetap mengembangkan bakat, kemampuan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Oke anak-anak, setuju? Kalau setuju, mari bersama-sama dengan ibu kita ucapkan satu moto untuk berkembang. Maju sekarang yes, tunda jangan. Sekali lagi, maju sekarang yes, tunda jangan. Oke, demikian penyampaian materi ibu pada pagi hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, selamat pagi semuanya.